Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya tidak kehabisan kader-kader yang brilian dengan gagasan-gagasan yang luar biasa, seperti baru-baru ini dalam rapat di Komisi 2 DPR, kader PDIP ini memberikan usulan yang menurut saya menggemparkan, ya, yaitu ingin melegalkan yang namanya, mengusulkan melegalkan money politik, ya. Sontak saja ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita beri perhatian, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita akan bicara persoalan money politik, ya, menghadapi Pilkada 2024. Usulan yang dibicarakan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, ya, tentu sebuah usulan yang lugu, ya, yang bisa dikatakan jujur juga, ya. Ini saya tidak mau menjudge itu sebagai sebuah usulan yang tidak baik atau baik, tapi kita coba lihat semangatnya, spiritnya, ya. Dikatakan dalam diskusi itu terkait dengan usulan, daripada kucing-kucingan, ya lebih baik kita terang-terangan saja, dilegalkan dengan batas margin money politik ya, tertentu, misalkan 20.000, kemudian 50.000, atau kemudian 1 juta, 5 juta, dan seterusnya, ya. Daripada kemudian ada yang disebut dengan serangan pajar, atau yang mereka sebutkan serangan tidak wajar, ya. Nah, ini menarik untuk kita bahas, teman-teman. Pertanyaan yang kemudian dimunculkan adalah, apakah kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pileg itu bebas dari kucing-kucing, ya. Karena ini ingat lagi nih, Bang Butet ini yang bicara tentang kucing garong iwak empal ini. Ya, mungkin jangan-jangan kucing garongnya itu juga banyak di pemilihan legislatif kemarin, ya. Apakah kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai lain bisa mengklaim bahwa diri mereka bersih, ya, dari kecurangan-kecurangan itu? Karena ya, diksi tentang kecurangan ini kan sepertinya betul-betul sangat megah, ya, disuarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa di sana curang, di sini tidak curang, ya. Usulan itu, ya, sekalipun itu kemudian ditolak oleh pimpinan komisi yang berharap bahwa 1% pun, 1 peser pun itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Semangat yang ada di balik usulan itu sebenarnya apa, ya? Kalau kita tahu bahwa corruption is the extraordinary crime, jadi kejahatan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita untuk mengatakan bahwa korupsi ini adalah induk dari penggarungan, ya, kesejahteraan, ya, mereduksi kesejahteraan rakyat. Nah, kita tahu banyak orang berdebat, ya, kalau dalam studi-studi yang berlangsung kita lihat di situ bagaimana money politik itu merupakan sebuah budaya. Ada banyak pikiran-pikiran yang berseberangan terkait dengan apakah money politik itu sesuatu yang baik atau tidak baik, bahkan pada tingkat yang ekstrim adalah haram atau tidak haram dan sebagainya. Ya, tentu apa yang disebut dengan pencurian, korupsi itu kan sesuatu yang tidak perlu didiskusikan, itu sesuatu yang tidak baik. Yang menjadi menarik di sini bahwa banyak politisi yang kemudian punya pandangan bahwa orang bisa menerima uang yang diberikan oleh caleg atau kandidat pilkada, tetapi kemudian bisa memaknai itu sebagai sebuah hak rakyat, ya, uang rakyat, dan kemudian kembali kepada hati nurani dan sebagainya. Bahkan ada juga yang terang-terangan mengatakan bahwa ya itu tidak bisa diterima. Nah, bagaimanapun juga masyarakat kita sudah terpolarisasi dengan respon-respon terkait dengan money politik itu. Ya, bagaimanapun juga studi yang dimunculkan itu, ya, memang terbelah dengan dua kekuatan yang sama-sama seimbang antara yang setuju dan tidak setuju dengan money politik. Tapi ada data yang mengejutkan juga, teman-teman, bahwa ya, bahkan 70-80% orang setuju dengan money politik itu, khususnya ternyata kaum ibu-ibu, kaum emak-emak, ya. Karena ini mungkin bicara tentang kepentingan pragmatis, ya, bicara tentang dapur yang harus mengepul dan sebagainya. Nah, tentu mengapa polarisasi setuju dan tidak setuju itu ada, karena bicara tentang mindset masing-masing. Saya curiga bahwa memang masyarakat kita ini belum teredukasi secara baik
tentang risiko-risiko dampak-dampak yang begitu besar ketika money politik itu kemudian mengarah pada pencurian atau korupsi yang tidak tanggung-tanggung, ya, bukan hanya persoalan 10.000, 20.000, tetapi bicara tentang miliaran, bahkan triliunan, ratusan triliun, ya, dengan kasus timah yang belakangan ini. Nanti kita akan ikuti, teman-teman. Jadi di konten ini kita mau bicara soal, ya, apakah itu sebuah sindiran atau kritikan terhadap semua anggota DPR yang dipandang sebagai orang-orang yang merupakan pelaku terdepan dari money politik itu. Ya, kita tahu bahwa PDIP sekali lagi adalah pemenang dalam pileg legislatif kemarin, dan orang mulai bertanya apakah PDIP itu bersih, ya, dari money politik dan sebagainya. Nah, tentu saya sih tidak pernah yakin bahwa ada satu partai manapun yang bersih, clear, ya. Tapi kalau berbicara tentang margin error, yaitu menarik untuk di reset. Tapi tentu tidak ada partai yang akan mau mengklaim atau diklaim sebagai partai yang banyak melakukan money politik, ya. Itu semua kembali pada personalitas atau para elit atau juga kepada partai-partai masing-masing. Nah, terkait dengan itu tentu saya tidak ingin membuli, saya tidak ingin membesar-besarkan, menggoreng-gorengnya situasi terkait dengan usulan itu, tapi cukup merebusnya, ya, atau memberikan bakaran sedikit, ya. Sebab kita akan bicara persoalan money politik itu dalam pilkada. Partai mana yang kemudian akan tergoda? Karena seolah-olah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, elit-elitnya mengatakan, ya, ini kita mesti legalkan barang ini, ya. Legalkan dalam artian bahwa daripada sembunyi-sembunyi, daripada kucing-kucingan, daripada kemudian kita tahu tetapi kemudian tidak bersikap terkait dengan hal itu. Ya, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini ide yang cukup berani, ide yang unik, ide yang kita tidak tahu apakah ini sebuah keputusasaan untuk melihat fenomena di lapangan bahwa memang money politik itu barang yang sudah terang-terangan, ya, tidak malu-malu lagi, dan publik tidak tahu bahwa lebih banyak yang diambil dari mereka daripada yang didistribusikan kepada mereka lewat bentuk pembangunan dan yang lain-lain, ya. Karena itu memang kita perlu melakukan pendampingan ke depan bahwa pasca Pilpres, pasca Pileg, dan pasca Pilkada ini, ya, pekerjaan kita nantinya adalah bagaimana mengekori tentang persoalan kebijakan-kebijakan yang kita akan tahu itu manipulatif, yang kita akan tahu bahwa para pemenang-pemenang pilkada yang menghambur-hamburkan uang sedemikian banyak itu tentu akan bekerja ekstra memikirkan bagaimana return investment atau bagaimana pengembalian investasi mereka. Nah, karena itu teman-teman, saya kira silakan saja teman-teman berkomentar tentang usulan elit PDIP ini yang mengatakan bagaimana kalau dilegalkan saja money politik, ya. Teman-teman yang akan membahasnya, bukan partai politik.